kita sebagai manusia yang kita yang ngontrol badan kita gitu ya, bukan bapak lu yang ngontrol badan lu. Halo semuanya, balik lagi di PFET. Jadi hari ini gue mau ngebahas kenapa sih kita kalau lagi ngelakuin carnivore diet ya, kita harus garamnya tuh harus cukup. Jadi kita makan ya, setiap kita makan, kenapa sih kita harus garamnya tuh harus yang cukup. Cukup tuh seberapa? Nggak terlalu asin ya, tapi cukup juga buat kebutuhan lo. Gue mau bahas itu dulu, gue mau sharing kenapa. Karena kenapa gitu? Karena gini loh, ketika gue lagi transisi ya, gue ceritain dulu berdasarkan pengalaman gue ya. Jadi ketika gue transisi dari diet biasa ke diet carnivore, ya, ketika gue transisi, gue tidak memperhatikan yang namanya electrolytes, atau sodium, potasium, dan magnesium. Gue nggak memperhatikan itu. Padahal tiga itu adalah essential minerals, gitu loh. Ketiga itu adalah mineral yang esensial untuk kita berkegiatan sehari-hari. Nah, ketika gue ngelakuin carnivore diet, gue nggak perhatiin tuh garam. Padahal ketika gue lagi diet biasa nih ya, gue tuh mengkonsumsi sodium ya, gue mengkonsumsi potasium gitu ya, dari makanan-makanan yang pada umumnya gitu ya, belanja gitu misalnya di Gojek atau GoFood atau di Grab gitu ya. Biasanya kan makanan itu kan udah ada asinnya ya, maksudnya udah ada sodiumnya yang banyak. Sedangkan di carnivore diet itu kita ngasih garamnya sendiri nih, karena kita masak sendiri kan. Nah itu pertama, kita harus perhatiin, karena itu tuh adalah essential minerals, kebutuhan kita, kebutuhan badan kita, supaya kita nggak apa, supaya kita nggak lemes, supaya kita nggak sakit kaki kita. Pernah nggak sih kayak ngalamin kayak restless leg gitu, kayak pegel-pegel kakinya? Nah itu kurangan magnesium itu. Terus kayak lemes tuh kurangan sodium. Terus kalau lu haus mulu itu kekurangan sodium juga. Jadi gitu, itu pertama. Yang kedua, ketika kita itu ya di carnivore diet ya, misalnya kita nih, awalnya badan kita tuh terbiasa dengan diet-diet yang pada umumnya gitu ya. Makan, kayak misalnya makanan Indonesia ya, misalnya makan nasi padang, makan nasi campur atau nasi apapun lah ya. Jadi ketika kita makan karbohidrat ya, makanan yang berkarbohidrat, kita mengikat electrolytes. Oke? Kita punya simpanan electrolytes lebih ketika kita lagi makan karbohidrat. Kita menyimpan itu. Karbohidrat kita mengikat electrolytes, atau karbohidrat kita tuh mengikat air. Di dalam air itu, dalam liquid itu, di badan kita ya, itu ada electrolytes, ada minerals, ada sodium, potasium, dan magnesium. Nah, ketika kita carnivore diet, kita kan otomatis ngekat tuh semua karbohidrat di dalam tubuh kita, dan karbohidrat di makanan kita akan konsumsikan, kita cut kan. Nah, ketika kita cut, badan kita juga akan harus adaptasi dong. Nah, kita sebagai manusia yang kita yang ngontrol badan kita gitu ya, bukan bapak lu yang ngontrol badan lu. Jadi kita ya yang ngontrol badan kita harus ngasih asupan nih electrolytes dari luar. Seperti apa? Seperti garam ya, garam laut ya, garam biasa pun nggak masalah. Selama di garam biasa tuh ada kandungan sodiumnya, nggak masalah. Garam laut juga lebih baik karena ada kandungan yang lain gitu loh, electrolytes lain. Nah, jadi ketika lu carnivore diet, karbohidrat kita nggak ada, karbohidrat di badan kita itu menurun ya, sehingga liquid juga menurun, electrolytes juga menurun. Makanya kita butuh asupan garam dari luar. Oke, itu kedua. Ketiga, biasanya kalau kita ingin ngelakuin carnivore diet ya, dari diet yang misalnya parah banget itu, lu gendut banget lah misalnya ya, pokoknya lu parah deh pokoknya. Kayak gue dulu misalnya ya, kayak gini ya. Jadi ketika lu kayak gitu, terus lu ngakuin carnivore diet, lu bisa jadi butuh menambahkan, ketika lu lagi minum air ya, lu kasihin garam tuh di air lo, supaya mengganti minerals yang udah habis di badan lu. Jadi ketika lu lagi carnivore diet ini, supaya ngebantu tuh, lu kasih di minuman lu, kasih aja garam gitu. Jadi nggak usah ngerasa jijik gitu loh. Itu udah biasa gitu loh. Semua di komunitas carnivore udah biasa kayak gitu. Jadi kalau awal-awal transisi ya, sebelum full carnivore, jadi dia pakai garam di airnya. Supaya apa? Supaya badan kita tuh tidak kekurangan electrolytes. Karena kita nggak bisa badan kita nggak bisa memproduksi electrolytes. Badan kita bisa memproduksi glucose.
Badan kita bisa memproduksi gula ya untuk beraktivitas, tapi badan kita nggak bisa memproduksi electrolytes. Oke? Jadi itu pentingnya. Jadi kalau lu nggak pakai garam ya, garam lu kekurangan di makanan lu ketika lu lagi transformasi atau transisi ke carnivore diet ya, nanti lu akan lemes, lu akan nggak bertenaga. Karena apa? Karena lu kekurangan sodium, oke? Dan lu bakal nge-crave makanan yang asin-asin gitu loh, oke? Jadi itu saran gue, ketika lo lagi ngelakuin carnivore diet ya, supaya hasilnya maksimal, makan garam, ya. Jangan makan gula, walaupun bentukannya sama, ya kan? Segitu aja video dari gue. Semoga bisa ngebantu lo dalam hal ngejalanin carnivore diet, ya kan? Kita enak nih, sehat bareng-bareng ya. Kita sehat bareng-bareng, kita kalau lo mau bentuk otot, kita berotot bareng-bareng. Kita bikin komunitas yang kuat, sehingga apa? Kehidupan kita lebih enak gitu loh. Orangnya nggak soy boy. Jadi orangnya bukan orang-orang yang kayak kelaparan, soy boy, kayak simping, gitu lah. Pokoknya kita bikin komunitas yang strong, bukan komunitas soy boy, oke? See you in the next video, bye-bye.